Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan webinar walaupun tidak secara langsung atau live, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk selalu bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Salawat beriringkan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmat Islam, dari mana beliau yang telah berjuang di jalan Allah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang ini. Baiklah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hisnawati, NIM 1201064, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2A. Dan di sini saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan sebuah materi dan memberikan suatu informasi tentang mini riset yang telah saya teliti di desa Batu Ampar di Kabupaten Kuburaya. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen pengampu di mata kuliah Islam dan Budaya Lokal, sehingga saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan penelitian mini riset ini yang saya teliti, yaitu tentang tradisi menrek bola baru masyarakat Bugis di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Yang pertama, saya akan sedikit menyampaikan tentang latar belakang yang penelitian yang telah saya ambil. Baiklah, masyarakat Bugis adalah salah satu masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Nah, tradisi-tradisi yang dilaksanakan selalu berkaitan dengan daur hidup manusia. Nah, setiap tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis pasti memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai, terkhusus pada masyarakat di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Jadi setiap tradisi itu pasti memiliki tujuan yang untuk dicapai. Nah, jadi memiliki tradisi upacara adat tersendiri ketika hendak mendirikan rumah baru nih atau menrek bola baru di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Tradisi tersebut dalam masyarakat disebut dengan upacara menrek bola baru. Kalau bagi orang Bugis di Desa Sungai Pandan ini memberikan arti naik rumah baru itu dalam bahasa Bugisnya itu menrek bola baru. Nah, tradisi tersebut ini dilakukan dengan menggunakan peralatan dan proses tertentu. Nah, jadi latar belakang dari penelitian saya ini adalah pada tradisi menrek bola baru ini harus menggunakan peralatan dan proses tertentu. Jadi baik pada saat akan mendirikan rumah maupun ketika rumah baru tersebut hendak ditempati, sebagian dari proses dalam upacara adat tersebut adalah tradisi lokal, yaitu murni sebagai budaya tempat setempat yang sebagian lainnya adalah unsur-unsur Islam. Nah, jadi latar belakang dari menrek bola baru ini ada juga tradisi lokalnya, ada juga unsur Islamnya. Jadi termasuk keduanya, yaitu unsur lokal dan unsur Islam. Nah, menyatu dalam tradisi pendirian dan dipindah rumah pada masyarakat Desa Sungai Pandan ini. Nah, jadi menurut kepercayaan masyarakat Kuburaya yang masih primitif
terkhusus di desa Sungai Pandan nih, Kecamatan Batu Ampar, melakukan upacara menrek bola baru akan banyak memberikan manfaat. Nah, baik berupa keselamatan seluruh keluarga yang menempati rumah tersebut maupun kelapangan rezeki bagi pemiliknya. Jadi kalau kita ada adat tradisi menrek bola baru ini supaya apa? Supaya memberikan keselamatan untuk keluarga dalam menempati rumah baru dan melapangkan rezeki bagi keselamatan bagi pemiliknya. Nah, selain itu dapat menghindari bahaya dan juga sebagai petanda kesyukuran dari apa yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Nah, di samping itu menrek bola baru ini dilakukan guna mencapai keserasian hidup antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan alam dewa penguasa alam sekitar. Pelaksanaan upacara menrek bola baru ini yang dilakukan orang-orang Bugis di desa Sungai Pandan ini tidak saja dijadikan sebagai komunikasi simbolik antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungannya, melainkan juga hubungan komunikasi simbolik melalui kegiatan upacara. Nah, dengan komunikasi simbolik melalui upacara para arwah nenek moyang ini diharapkan berkenaan memberikan berkah dan keselamatan bagi anak cucunya. Nah, di situ ada unsur lokalnya. Jadi, upacara yang bertujuan untuk mencari hubungan dengan dunia gaib yang sering juga disebut upacara keagamaan. Nah, di dalam upacara keagamaan dapat dibagi dalam 4 komponen. Ada 1 tempat upacara, 2 saat upacara, 3 benda-benda upacara. Ada juga orang-orang melakukan dan memimpin upacara. Nah, inilah keunikan dalam upacara menrek bola baru karena adanya nilai kearifan lokal, yaitu merupakan falsafah hidup masyarakat. Kearifan lokal ini merupakan suatu istilah. Nah, jadi itu kearifan lokal ini sebuah istilah itu yang mencuat ke permukaan dengan menghadapi prinsip, nasihat, tatanan, norma, perilaku leluhur masa lampau yang masih urgen untuk diaplikasikan dalam menata berbagai fenomena yang muncul. Jadi itu ada juga unsur lokalnya, nilai kearifan lokalnya. Apa itu nilai kearifan lokalnya? Ada prinsip, ada nasihat, ada tatanan, ada norma, perilaku leluhur masa lampau. Nah, jadi dalam upacara menrek bola baru ini memiliki sederet atau tahap yang mengandung nilai kearifan lokal, sehingga kegiatan tradisi untuk upacara tersebut masih eksis sampai sekarang. Jadi adanya tradisi, adanya perkembangan, adanya masih dilakukannya, jadi berkembang dan eksis sampai sekarang. Nah, di samping itu tentunya dalam upacara menrek bola baru ini mempunyai aturan tersendiri. Bahkan boleh jadi kearifan lokal yang dimiliki dalam upacara memiliki relevansi dengan nilai keislaman. Nah, kearifan lokal pada upacara menrek bola baru ini ternyata sangat berpengaruh pada kehidupan seharian mereka. Mengingat setiap kearifan memiliki nilai tersendiri. Nah, untuk mempertahankannya eksistensinya, maka perlu pengungkapan nilai-nilai kearifan lokal. Apa tadi nilai-nilai kearifan lokalnya? Ada prinsip, ada nasihat, ada tatanan, ada norma, ada perilaku leluhur masa lampau yang masih urgen. Nah, inilah diimplikasikannya berdasarkan perspektif masyarakat yang kemudian mendasari penelitian ini. Jadi, penelitian yang latar belakang cara menrek bola baru ini ada juga nilai kearifan lokalnya, ada juga unsur Islamnya, jadi menyatu dia. Nah, metode yang saya ambil ini pada penelitian ini saya mengambil metode kualitatif, yaitu metode wawancara yang saya wawancarai di masyarakat Desa Sungai Pandan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan tentang kajian menrek bola baru di Desa Sungai Pandan ini. Nah, bagi orang Bugis, menrek bola baru ini adalah simbol kehidupan. Nah, simbol itu mencerminkan harapan, kejayaan, masa depan, semangat, dan harmoni. Karena itu, menrek bola baru ini selalu diawali dengan ritual yang tidak boleh diabaikan. Nah, ritual inilah yang sekaligus sebagai tanda kesyukuran atas anugerah rumah yang telah dianugerahkan. Nah, dengan adanya rumah tersebut, berarti salah satu kebutuhan pokok telah terpenuhi. Nah, sebagai suatu tradisi dalam budaya, ritual menrek bola ini dengan makna dan nilai-nilai kearifan lokal, sebagaimana disebut di atas yang tadi saya bicarakan. Nah, upacara menrek bola ini tidak semata-mata pada saat rumah tersebut selesai dibangun, tetapi
warga masyarakat ini memiliki rezeki dengan membeli rumah atau membangun rumah. Jadi itu dia. Upacara menre bola ini tidak semata-mata hanya untuk membangun rumah, tapi juga warga masyarakat ini memiliki rezeki dengan membeli rumah, membangun rumah. Nah, Islam dan budaya lokal terjadi proses akulturasi sehingga beberapa tradisi lokal kemudian mengakomodasikan nilai-nilai ajaran Islam yang pada akhirnya membentuk satu corak budaya dan tradisi baru. Nah, disakralkanlah masyarakat suku Bugis ini dengan berjanji selalu menjadikan bagian yang mudah ditemukan. Ketika ada orang yang menrek bola nih, kenyataan ini menunjukkan adanya interaksi antara simbol-simbol Islam dan budaya lokal. Jadi adanya berjanji itu adalah adanya interaksi antara simbol-simbol Islam dan budaya lokalnya. Nah, kedatangan Islam dalam kehidupan masyarakat suku Bugis nih kemudian terserap dan terkonstruksi dalam kehidupan masyarakat. Nah, secara evolusi. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa menrek bola ini adalah salah satu bentuk prestasi dan harus disyukuri kemampuannya karena telah mendirikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi proses menrek bola baru masyarakat di Desa Sungai Pandan ini. Nah, prosesnya itu pada masyarakat di Sungai Pandan ini, pada menrek bola baru ini pasti mempunyai proses. Nah, yang pertama ialah hari yang baik. Nah, masyarakat Bugis di Sungai Pandan ini, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, merupakan salah satu masyarakat yang tidak terlepas dengan tradisi budaya lokal. Nah, adat yang dilakukan masyarakat Bugis Kuburaya ini di Desa Sungai Pandan nih, Kecamatan Batu Ampar, dalam rangka memasuki rumah baru. Upacara menrek bola baru ini dilaksanakan agar rumah itu peserta penghuninya tuh mendapat keselamatan. Nah, selain itu, upacara menrek bola baru ini merupakan pemberitahuan kepada sanak keluarga dan para tetangga bahwa rumah tersebut telah selesai dibangun. Jadi sebelum upacara dilaksanakan nih, maka terlebih dahulu menentukan hari yang baik. Nah, itu apa? Untuk memasuki rumah baru. Sebelum ditentukan pelaksanaannya yang baik, upacara menrek bola baru ini, maka diadakanlah musyawarah dengan kerabat, kemudian menghubungi orang pintar atau biasa disebut dengan santro bola. Jadi kalau bahasa Bugis, kalau misalnya orang yang pintar itu adalah artinya santro bola, yang dianggap mengetahui tentang perhitungan hari yang baik sesuai dengan kepercayaan orang Bugis di Desa Sungai Pandan. Upacara menrek bola baru ini di Desa Sungai Pandan Kecamatan Batu Ampar ini biasanya sangat baik dilaksanakan pada malam Senin atau Jumat. Jadi hari baiknya bagi orang Bugis di Desa Sungai Pandan ini dalam menrek bola baru ini ada baiknya di pada malam Senin atau malam Jumat. Nah, yang kedua ialah berputar mengelilingi rumah. Nah, sebelum pemilik rumah naik rumah, maka pemilik rumah beserta keluarga mengelilingi rumah dulu. Nah, ini merupakan tradisi dengan bimbingan dari santro bola tadi. Nah, proses ini dimulai dari depan rumah dulu. Depan rumah mengikuti saran dengan ketika orang melaksanakan tawaf, sama seperti orang yang melaksanakan inilah dia ada hubungan Islamnya. Nah, setiap sudut rumah santro bola membacakan sholawat Nabi. Nah, ini dia artinya sholawat Nabi. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau limpahkan kesejahteraan terhadap Ibrahim dan keluarganya. Berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau berkahi kesejahteraan terhadap Ibrahim dan keluarganya dalam seluruh alam. Nah, sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha luhur, dan salam seperti yang telah diajarkan pada kalian. Nah, hadis ini terlampir dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dan Sunan At-Tirmidzi. Jadi hadis tadi ini sudah hadis sahih ya, yang terlampirkan oleh Ibnu Hibban dan Sunan At-Tirmidzi. Jadi ada hubungan Islamnya. Nah, jadi dan berputar mengelilingi rumah ini ada juga tawafnya. Jadi masuk unsur Islamnya, unsur budaya lokalnya dan unsur budaya Islamnya. Nah, yang ketiga adalah membedak bola. Nah, membedak bola ini ritual yang juga sudah merupakan suatu tradisi pada masyarakat Bugis di Desa Sungai Pandan ini. Nah, ritual tersebut merupakan warisan nenek moyang mereka yang sampai pada masa sekarang tetap masih dilaksanakan. Nah, ritual membedak bola ini
adalah memberikan bedak atau pengolesan bedak pada posisi bola. Nah, posisi bola ini kalau dalam bahasa Melayu itu tiang-tiang rumah. Jadi membedak itu artinya bedak, membedak, mengoleskan bedak pada posisi bola atau tiang-tiang rumahnya. Pengolesan bedak tersebut ini berwarna putih yang biasanya terbuat dari tepung beras. Nah, jadi membedak bola ini tidak sembarangan saja, tapi ada juga prosesnya, ada juga cara-caranya. Yang pertama ialah tepung beras. Bahannya itu ada tepung beras, dicampurkan kunyit dan bahan lainnya. Nah, pengolesan bedak pada bagian rumah itu dilakukan oleh pemilik rumah atau anggota keluarga lainnya. Jadi yang mengoleskan bedak pada posisi bola itu adalah anggota menrek bola baru tadi, anggota rumah yang akan ditempati. Nah, ritual membedak bola ini adalah merupakan rangkaian upacara sebelum naik rumah baru. Ya, ritual membedak bola ini sebelum kita memasuki rumah baru pada masyarakat desa Sungai Pandan ini harus membedak bola dulu. Harus mengolesi bedak pada tiang-tiang rumah dulu. Nah, biar kenapa? Biar merupakan bentuk rasa syukur atas rumah yang baru dibangun dan akan dihuni oleh pemilik rumah. Nah, ini merupakan tradisi kearifan lokalnya. Nah, yang termasuk dalam istilahnya itu apa? Rasa syukur kita atas rumah yang baru dibangun, akan dihuni oleh pemilik rumah. Nah, selain itu, dalam upacara tradisional ini juga menggunakan benda-benda dan syarat akan makna-makna dan nilai-nilai penting bagi kehidupan masyarakat. Adapun maksud lain dari ritual tersebutnya agar rumah apa? Jadi agar rumah ini selalu dalam keadaan dingin, atau orang yang selalu dalam rumah itu selalu merasa nyaman. Ini kepercayaan orang Bugis di Desa Sungai Pandan, Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Batampar, Kabupaten Kuburaya. Nah, yang keempat ialah menrek bola. Yang tadi itu kan kita ngambil tradisi menrek bola baru, ada barunya. Tapi ini merupakan salah satu proses, yaitu menrek bola. Nah, menrek bola ini artinya naik rumah. Nah, naik rumah ini merupakan upacara inti dari upacara menrek bola baru. Jadi menrek bola ini adalah upacara intinya. Nah, yaitu di atas rumah telah tersedia beberapa peralatan yang menjadi simbol. Nah, salah satu peralatan yang tersedia di atas tangga itu rumah orang Bugis ini lebih khasnya tinggi rumahnya itu tinggi, sehingga di bawahnya itu tiangnya itu bisa kita tempati, seperti kita bisa menaruh motor di bawahnya. Nah, sehingga untuk menaiki rumah itu memiliki tangga yang tinggi. Nah, salah satu peralatan yang tersedia di atas tangga itu adalah patapi. Kalau bahasa Bugis patapi, kalau bahasa Melayu ada tampi. Nah, ada juga patri keluku. Patri keluku itu artinya parut kelapa. Kalau dalam bahasa Bugisnya itu artinya patri keluku. Nah, ada juga kaluku sipolo. Kaluku sipolo itu setengah dari biji kelapa, isi kelapa itu. Nah, ada juga gola celak. Gola celak artinya adalah gula merah. Nah, yang kelima ialah berzanji. Berzanji ini merupakan upacara di mana orang Bugis ini melaksanakannya pada saat ada acara-acara tertentu. Salah satunya adalah pada saat menrek bola baru. Nah, jadi berzanji ini di masyarakat Bugis ini sudah merupakan hal yang lazim. Bahkan masyarakat tidak bisa melangsungkan acaranya ketika tidak ada berzanji. Nah, jadi kalau kita mau naik rumah baru di adat Bugis Desa Sungai Pandan ini ada berzanjinya. Nah, ini merupakan hal yang lazim. Jadi kalau tidak ada ini kayak ada yang kurang gitu. Jadi diambillah berzanji. Mereka memahami kalau berzanji ini sebagai sesuatu yang sakral, dan wajib dilakukan ketika melaksanakan suatu upacara adat. Nah, tanpa berzanji inilah suatu upacara adat ini dikatakan belum sempurna. Nah, ini ada kearifan lokal, yaitu kearifan tentang Islamnya, unsur Islamnya ya. Bagi mereka ini berzanji ini merupakan penyempurna dari upacara adat yang mereka lakukan. Nah, yang keenam ialah mencerak bola. Ada mencerak bola. Setelah rumah itu selesai bangun, maka diadakanlah lagi upacara yang disebut mencerak bola. Nah, kalau mencerak bola ini secara etimologis nih ya. Nah, mencerak bola ini merupakan gabungan dari dua buah kata yang berasal dari bahasa Bugis, yaitu mencerak dan bola. Nah, mencerak ini adalah kata kerja yang berasal dari kata dasar cerak
yang artinya darah. Jadi dengan adanya awalan ma yang menjadikan kata jadilah macera, maka artinya menjadikan memberikan, mempersembahkan, menyajikan darah. Ini adapun kata bola ini juga merupakan bahasa Bugis yang berarti rumah. Jadi sehingga yang dimaksud dengan macera bola ini adalah mempersembahkan darah kepada rumah. Nah, upacara ini bertujuan untuk perlindungan keselamatan bagi penghuni rumah dan terhindar dari malapetaka dan gangguan roh jahat berada di dalam rumah. Nah, ini merupakan kearifan lokal dalam kepercayaan inilah nih upacara macera bola ini sangat wajib dilakukan bagi orang Bugis di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Setelah upacara menrek bola baru ini dilaksanakanlah biasanya masyarakat merangkaikan upacara macera bola ini yaitu dengan didasari pendapatan petuah-petuah masyarakat. Orang dulu itu yang namanya petuah-petuah masyarakat, bahwa apabila seorang naik rumah baru kemudian tidak. Nah, yang selanjutnya ada nilai kearifan lokal pada upacara menrek bola baru masyarakat di Desa Sungai Pandan. Nah, salah satunya adalah yang pertama, mendorong kemasyarakatan itu untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap detik yang dilalui manusia dalam hidupnya tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yang mempererat tali silaturahmi antar umat beragama. Nah, silaturahimnya dibentuk dari kata silah dan ar-rahim. Kata sila berasal dari wasala yasilu waslan, wasilatan. Artinya adalah hubungan. Adapun ar-rahim atau ar-rahim, jamaknya arham, yakni rahim atau kerabat. Nah, yang ketiga ialah adanya nilai gotong royong. Nah, adanya nilai gotong royong dalam upacara menrek bola baru ini dapat dilihat dari perwujudan dalam acara berjanjinya. Ya, pada saat kerabat maupun tetangga di sekitar rumah membantu mempersiapkan makanan maupun peralatan yang dibutuhkan dalam upacara tersebut. Nah, baiklah. Yang selanjutnya ialah kesimpulan. Nah, upacara menrek bola ini pada masyarakat di Desa Sungai Pandan ini terdapat dua tradisi yang bisa kita lihat, yaitu tradisi Islam dan tradisi pra-Islamnya. Nah, meskipun penetrasi ajaran Islam yang sudah berlangsung di Desa Sungai Pandan, namun kepercayaan tradisionalnya atau sinkretismenya menyangkut adanya sesajen pada upacara menrek bola baru. Nah, masih bertahan dan dilaksanakan. Nah, di satu sisi inilah terdapat nilai ajaran Islam yang bisa kita realisasikan. Nah, namun di sisi lain terdapat praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, akhirnya penelitian ini bisa menjadi arahan agar masyarakat ini lebih berhati-hati dalam melaksanakan upacara adat. Nah, diharapkan agar kiranya dalam pelaksanaan upacara adat yang berbau animistis dan biasa mengacu kepada kemusyrikan, nah agar kiranya dihindari. Nah, beribadah harus ada contohnya dari Rasulullah. Nah, kalau tidak acara tersebut menjadi bid'ah, jadi takutnya acara adat tersebut bisa menjadi bid'ah. Adapun jika acara itu disertai dengan keyakinan, jadi acara itu bisa mencegah kejelekan jin. Maka mengerjakan amalan itu tidak boleh karena itu adalah kesyirikan dan keyakinan yang rusak. Terima kasih. Mungkin hanya ini mini riset yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa diterima dan semoga bermanfaat untuk kita semua pada hari ini. Terima kasih yang telah mengikuti webinar pada hari ini, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.